kedua, kami yang terima firman tidak hanya untuk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh panggil cari pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka kami bersatu hati untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu, sucikan hamba-Mu ini Tuhan, layakan hamba-Mu ini Tuhan, tidak bersama nama kelemahan tubuh. Kau yang berikan kekuatan apa terbatas tanpa Tuhan, yang sama apa tanpa Tuhan. Kami dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggupan yang biasa dan luar biasa, yang lemah jadi kuat dan tidak layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir semuanya diberkati dengan sempurna. Kami berdoa sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib Tuhan yang nampak, Tuhan yang dipermuliakan. Segala kata kalimat isi Tuhan dalam nama Yesus, yang siap terima isi Tuhan, yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih setia berkenan yang sudah melayani dengan luar biasa, dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman untuk saudara. Jumpai kan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Senyumannya senyuman baru gajian semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan saya melihat kesetiaan yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat dan setia cari Tuhan, janji Tuhan hidupnya, anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Hari sama-sama kita katakan amin. Kita berperang melawan Yosafat bersama-sama apa? Sepasukan orang Meunim. Ayat kedua dikatakan apa? Datanglah orang memberitahukan apa? Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari sebelah laut Asir, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang apa? Yakni apa? Sekali lagi ayat 2, kita baca sama-sama. 3, ya. Datanglah orang memberitahukan Yosafat bahwa apa? Suatu laskar yang besar datang dari sebelah laut Asir, dari Edom. Untuk apa? Untuk menyerang tuanku. Sama-sama bilang sama saya, ini kabar buruk. Sama-sama bilang sama saya, ini kabar buruk. Amin. Saudara lihat, ini sebuah kabar yang buruk. Jangan berpikir, oh Pak Pendeta, saya jadi orang Kristen, nggak akan ada kabar buruk. Saya mau bilang saudara, kabar buruk bisa datang kapan saja dan buat siapa saja. Karena itu Tuhan bukan berarti nggak ada masalah, tantangan, persoalan kehidupan. Hidup dalam Tuhan, masalah, tantangan bisa datang kapan saja, persoalan bisa datang kapan saja, termasuk di dalamnya kabar buruk bisa datang kapan saja. Tapi saya mau bilang saudara, yang terpenting bukanlah kabar buruknya, tetapi bagaimana respon kita. Sama-sama bilang sama saya, respon itu penting. Amin. Kenapa? Karena begini saudara, sesuatu yang buruk, kabar yang buruk, kalau responnya benar, maka bisa berubah jadi baik. Katakan amin. Sekali lagi, sesuatu yang buruk, kabar yang buruk, kalau respon kita benar, bisa berubah jadi kebaikan dalam hidup kita, saudara. Tapi sebaliknya, sekalipun sesuatu itu baik, kabar itu baik, tapi kalau responnya salah, bisa berubah jadi keburukan dalam hidup kita. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, respon itu penting. Sama-sama bilang sama saya, respon itu penting. Amin. Makanya dalam tema besar bicara tentang bad news hari ini saudara, saya akan ajak saudara untuk melihat satu bagian, yaitu apa? Respon yang benar ketika kabar buruk itu datang kepada setiap kita. Sering. Mana judulnya nggak muncul? Ada lo ya? Sering. Nah, hari ini tema kita sering. Kabar buruknya, error saudara. Nah, jadi hari ini saudara kita akan bicara tentang kabar buruk atau bad news, dan kita akan lihat hari ini saudara adalah apa atau bagaimana respon yang benar ketika kabar buruk itu datang ke setiap kita. Dan seperti yang saya bilang tadi, kita akan belajar dari Yosafat saudara. Kenapa? Karena Yosafat sekalipun kabar buruk datang dalam hidupannya, kalau saudara baca ayat yang selanjutnya, saudara akan menemukan kabar buruk dengan respon yang benar berubah menjadi kemenangan. Doa saya, apapun kabar yang saudara terima dengan respon yang benar, kau akan lihat kemenangan dalam hidup. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ketiga saudara, dalam 2 Tawarikh 20. Ayatnya yang ketiga, saudara bisa tandai karena sekali lagi 2 Tawarikh 20, karena kita akan kembali ke sana. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca. 3, ya. Yosafat menjadi apa? Takut. Lalu apa? Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya, kalau saudara perhatikan bagian awal dikatakan apa? Ketika Yosafat menerima kabar buruk, Yosafat menjadi, saya mau bilang saudara, takut adalah satu respon yang manusiawi. Takut adalah satu respon yang sangat wajar. Jadi ketika kabar buruk datang, saya mau bilang saudara, ketika saudara takut itu satu hal
manusiawi, itu satu hal yang sangat wajar. Dan saya mau bilang saudara, sebenarnya bukan soal kita takut atau tidak, tapi yang paling penting adalah apa? Jangan biarkan diri kita dikuasai ketakutan, saudara. Itu yang penting. Ketakutan mungkin bisa datang, tetapi langsung diatasi dengan apa, saudara? Belajar dari Yosafat. Masih dalam ayat yang sama, saudara. Dikatakan apa di sana? Setelah bicara tentang takut, oi. Iya, apa di sana? Iya, oi. Ayatnya lagi, oi. Belum. Yosafat menjadi takut, lalu ngapain? Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kalau saudara dan saya lihat Yosafat ketika kabar buruk itu datang, memang mungkin awalnya dia takut, tapi dia nggak diam di sana. Dia atasi ketakutannya dengan apa? Ambil keputusan untuk datang sama Tuhan, mencari Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, ini adalah tindakan yang pertama yang akhirnya apa? Menjadi dasar sehingga Yosafat melihat kemenangan dalam hidupnya. Kenapa? Karena ketika Yosafat datang mencari Tuhan, saya mau bilang saudara, dia sementara mencari pribadi yang tepat. Dia sementara mencari sumber kemenangan yang sejati, yaitu Tuhan yang setuju. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi saya mau bilang saudara, apapun kabar yang mungkin datang ke kehidupan saudara, seburuk apapun itu, saya mau bilang saudara, langsung cari Tuhan. Tindakan pertama yang paling utama adalah apa? Cari Tuhan. Langsung datang berdoa sama Tuhan. Mungkin orang dunia bilang begini, ngapain lu doa? Ngapain lu berdoa? Percuma. Ngapain lu doa? Percuma. Saya mau bilang saudara, karena mereka akan mengerti. Tapi kita orang percaya mengerti. Ketika kita mencari Tuhan, saya mau bilang saudara, kita sementara berhubung dengan sumber kemenangan yang sejati. Amin. Maka sekarang saya mau bilang saudara, justru orang Kristen yang paling berbahaya adalah orang Kristen yang berdoa, saudara. Orang baik yang paling berbahaya adalah mereka yang berdoa. Shalom bapak-bapak. Memang bapak-bapak alam sutra itu berwibawa kan. Kalau mengajar, halo, shalom. Sekali lagi, shalom bapak-bapak. Saya mau bilang Pak, kalau kau jahatin istri, terus dia masih marah Pak, kau masih aman Pak. Iya, kau tega sama istri, jahatin istri, pelit sama istri, terus dia masih marah-marah, kau masih aman Pak. Iya, tapi kalau ketika istrimu berdoa Pak, oh saya mau bilang Pak, selesai Bapak. Betul. Ketika kau jahatin istri terus dia berdoa Pak, Tuhan melihat setiap tetes air matanya Pak. Betul ibu-ibu? Tetes air matanya Pak. Betul ibu-ibu? Ternyata banyak ibu-ibu yang dijahatin suaminya Pak. Kalau bilang betul, aduh, makanya jangan macam-macam Pak. Kalau istri udah berdoa lebih baik minta ampun Pak. Iya, nggak mungkin kalau samping dia berdoa juga Tuhan bercanda, nggak bisa. Saya mau bilang saudara, orang yang berdoa orang yang berbahaya saudara. Shalom ibu-ibu. Ketika kau jahatin suamimu, saya pendeta yang adil. Kalau suamimu masih marah-marah, tapi saya mau bilang di zaman sekarang banyak istri dijahatin suaminya. Jangan salah loh. Saya banyak ngelayanin rumah tangga loh. Istrinya jahat bukan main. Ya mungkin nggak main fisik ya, karena laki-laki kalau fisik kan kita masih oke lah, cincai lah kami buat. Tapi yang paling menyakitkan buat seorang laki-laki, buat seorang suami adalah apa? Mulut ibu yang jahat. Ya betul. Istri-istri kadang-kadang mau nangis, mulutnya jahat banget ke suami. Suami tertekan gara-gara mulutnya. Dia berguna. Saya mau bilang itu menyakitkan Bu. Jangan ketawa bertolak. Apalagi istri-istri banding-bandingkan suaminya dengan orang lain. Papa kayak gitu dong. Papa gitu dong. Papa gitu dong. Papa lihat. Amen. Six pack. Amen. Apa itu Papa perintahin. Jangan ketawa bertobat. Kasihan suami udah sit up, gurus-gurus. Dia mau bilang itu menyakitkan. Ada cerita yang saya pernah dengar itu ya. Ada seorang istri bandingkan suaminya dengan suami tetangga. Mama, salah Papa. Ya kita juga manusia. Papa lihat dong, suami tetangga tuh romantisnya bukan main. Suami tetangga tuh setiap belum berangkat kerja dia cium dulu istrinya. Papa mana?
Ya Ma, Papa juga mau lakukan itu. Terus mana? Kenapa nggak lakukan? Ya kan Papa nggak kenal sama istrinya. Itu otak suaminya yang salah. Dia mau bilang, ya Bu, kalau kau jahatin suamimu terus dia masih marah-marah, kau masih aman Bu. Tapi kalau kau jahatin suamimu terus dia berdoa Bu, gak usah gitu Bu, gak usah gitu. Dari sini kelihatan langsung. Apa? Berdoa. Kalau dia makan aja gak berdoa apa dia? Ini kan seandainya suamimu berdoa. Kalau dia nggak berdoa, ya udah, turut berduka cita. Saya mau bilang saudara, mohon maaf ya, saudara orang jahat jahatin orang baik, terus dia berdoa, Tuhan melihat setiap air matanya selesai saudara. Saya mau bilang saudara, apapun kabar buruk yang saudara terima, firman Tuhan bilang apa? Respon yang paling tepat cari Tuhan. Ketika Tuhan yang kita cari yang pertama, yang paling utama, kita sementara menjadikan Tuhan sebagai fondasi dalam hidup kita. Apapun dampak dari kabar buruk itu, kita akan pasti lihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama dengan ibu, cari Tuhan. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, bagaimana cara meresponi kabar buruk? Yang kedua, belajar dari sahabat adalah berharap dan mengandalkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya berharap. Sama-sama bilang sama saya mengandalkan Tuhan. Ayat yang keempat, masih dalam 2 tahun 20. Ayatnya yang keempat. Kita lihat ayatnya yang keempat dalam 2 tahun 20. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya. Dan Yehuda berkumpul untuk apa? Meminta pertolongan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk apa? Sekali lagi 3, ya. Dan Yehuda berkumpul untuk ngapain? Meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk, saya mau bilang saudara, yang kedua adalah berharap dan mengandalkan Tuhan. Kenapa saya pisah poin ini saudara, antara 1 dan 2? Karena begini saudara, ada orang Kristen ketika hadapan kabar buruk memang dia cari Tuhan yang pertama, tetapi sayangnya dia tidak berharap dan mengandalkan Tuhan. Jadi mencari Tuhan dalam hidupnya hanya formalitas semata. Dia datang cari Tuhan, berdoa sama Tuhan, tetapi dalam menghadapi masalah tantangan, bicara tentang kabar buruk itu, yang dia lakukan, yang diandalkan adalah kekuatannya, yang diandalkan adalah kekayaannya, yang diandalkan adalah jabatannya, yang diandalkan adalah koneksi dan lain sebagainya. Akhirnya kabar buruk tidak berubah menjadi kemenangan, malah justru jadi kehancuran. Kenapa? Karena mengandalkan sesuatu yang terbatas, saudara. Ketika kau andalkan kekuatanmu, ketika kau andalkan koneksimu, ketika kau andalkan kekayaanmu, jabatanmu, semuanya itu terbatas. Tapi kalau kau andalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya sama Tuhan, Tuhan yang tidak terbatas sanggup menyatakan kemenangan di dalam hidup. Tepuk tangan yang paling meriah dulu. Makanya gereja ini sampai hari ini saya mau bilang saudara, goncangan demi goncangan, saya mau bilang saudara, banyak 36 tahun di beres ministry ada. Sampai jadi gereja yang besar. Apakah ada tantangan? Pasti. Apakah ada goncangan? Pasti. Tapi saya mau bilang saudara, kunci gereja ini sampai hari tetap berdiri teguh, sampai hari melihat kemenangan, karena gereja ini selalu mengandalkan Tuhan, saudara. Maka saya mau bilang saudara, ya, Ibu Gembala bilang apa? Kalau nggak ada Tuhan di gereja ini nggak akan kuat. Tapi karena ada Tuhan di gereja ini, makanya sampai hari tetap kuat. Kabar baiknya buat saudara, selama saudara dan saya mengandalkan Tuhan, bergantung sama Tuhan, sama-sama bilang sama saya mengandalkan Tuhan. Kata mengandalkan dalam bahasa aslinya saudara, di dalam Yeremia 17 kan bilang begini, diberkatilah orang yang apa? Mengandalkan Tuhan. Kata mengandalkan Tuhan bahasa aslinya itu Batak. Iya, Batak. Makanya saya percaya di surga banyak orang Batak, karena mereka mengandalkan Tuhan. Marcel Simangunso, kita makan lapet di surga. Haleluya. Saya mau bilang saudara, bahasa aslinya Batak itu bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Ketika kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan, di situ kita akan melihat kemenangan yang luar biasa. Sekarang kita buat tangan yang paling meriah dulu. Bilang sama kanan kirimu, berharap dan mengandalkan Tuhan. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya punya 4 poin saudara, kita akan cepat di poin ketiga. Yang ketiga, bagaimana cara yang benar meresponi kabar buruk. Yang ketiga adalah yakin akan kuasa Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, yakin akan kuasa Tuhan. Imam mesti boleh siap-siap. Kenapa juga saya pisah poin ketiga? Karena begini saudara, ada orang datang sama Tuhan, dia cari Tuhan, bahkan dia sudah mengandalkan Tuhan, tetapi
ada saat di mana dia nggak yakin dengan kuasa Tuhan. Dia masih ragu, dia bilang, Tuhan sanggup nggak sih? Tuhan mampu nggak sih? Akhirnya apa saudara? Itu bicara tentang keraguan. Iman yang goyah tidak akan melihat kemenangan, saudara. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau saudara dan saya sudah datang sama Tuhan, kalau kita sudah andalkan Tuhan, pastikan disertai dengan kepercayaan penuh akan kuasa Tuhan. Katakan amin. Bukti kita sudah percaya sepenuhnya pada kuasa Tuhan adalah nggak ada lagi ketakutan, nggak ada lagi kekhawatiran, nggak ada lagi kecemasan. Ada banyak orang Kristen katanya sudah mencari Tuhan, katanya sudah mengandalkan Tuhan, tapi masih cemas, masih khawatir. Artinya kau sementara ragu dengan kuasa Tuhan yang dahsyat luar biasa sebenarnya dalam hidupmu. Karena kalau kita sudah percaya akan kuasa Tuhan, setelah kita berdoa, peaceful. Nggak ada lagi, gimana ya pekerjaanku, gimana ya bisnisku, gimana ya rumah tanggaku, gimana ya karirku. Udah tenang, karena kita tahu Tuhan sudah handle semuanya. Katakan. Contoh sederhana ya, saya kalau pelayanan kan ada tim yang bawa mobil, ada tim yang nyetir. Kalau tim saya percaya kemampuan dia dalam menyetir, saya di belakang tenang, tidur ngorok dalam hadirat Tuhan. Dia kan pendeta, tidur pun dalam hadirat Tuhan. Saya karena pendeta tidur pun saya mimpinya khotbah kan. Nggak bercanda. Jadi nggak boleh dusta. Karena saya percaya akan kemampuan saya tenang. Tapi kalau tim saya lihat nyetirnya mamanya ngaco, saya nggak percaya dengan kemampuan yang nggak tenang. Makanya saya kan bisa bawa mobil ya. Kalau orang yang bawa mobil nggak benar, saya itu deg-degan. Makanya kadang-kadang kalau saya duduk di depan, saya suka ngerem sendiri sudah. Apa cuma saya doang yang gitu? Ya orang kalau biasa nyetir, terus orang yang di samping dia nyetirnya mohon maaf ngaco, karena tuh makanya tim saya kalau nyetirnya ngaco, saya makin dekat dengan Tuhan sudah. Ini berdoa Tuhan, tolong. Oh Tuhan. Makanya kan ada satu cerita kan, ketika sopir Metro Mini masuk surga, penyambutannya lebih luar biasa daripada pendeta masuk surga. Sopir Metro Mini masuk surga, kumandang, bapak berkumandang, sangkakala, pas pendeta masuk sepi, pendeta tanya, kenapa? Aku kan pendeta. Karena supir Metro Mini, ketika mereka bawa mobil, banyak orang yang berdoa. Walaupun supirnya nggak pernah ke gereja, tapi ketika dia bawa mobil ngaco, kalau galau, di dalam situ terasa seperti di gereja. Karena semua mengenaikan pujian Tuhan, Yesus, ya berdoa semuanya. Tapi kau pendeta, kau kalau khotbah malah justru jemaat banyak yang tidur. Makanya dengan cerita itu saya kalau khotbah saya pantang kalau jemaat ada tidur sudah. Ya makanya saya kalau khotbah kadang-kadang suka supaya nggak ada jemaat yang tidur. Tapi saya mau pengakuan dosa dulu ya. Saya pernah khotbah di salah satu ibadah tengah minggu di Tangerang. Lebih tepatnya saya nggak usah sebut di mana, sebut saja dia Diamond, saudara. Saya udah khotbah, udah ada bapak-bapak satu. Saya udah saya kok bisa, umur kok bisa. Tapi saya positif tinggi. Saya pikir mungkin dia buta kali, tangan tahu itu. Positif tinggi, loh mereka harus positif. Mau mungkin dia pingsan kan kita nggak tahu. Oh Tuhan. Makanya saya mau bilang saudara, biar Metro bisa lupa khotbah saya. Kalau yang bawa mobil, saya percaya kemampuan, saya tenang. Nah dalam hidup kita bersama Tuhan juga sama. Kalau kita nggak tenang, artinya kita belum percaya kuasa Tuhan yang hebat itu. Makanya kalau kita sudah datang sama Tuhan, sudah mengandalkan Tuhan, percaya sepenuhnya akan kuasa Tuhan. Apalagi kita di gereja ini penuh dengan mujizat, saudara. Kita sudah melihat banyak mujizat. Kalau sudah datang ke tempat ini,
sudah cari Tuhan, menyatu dengan Bidadari, kita percaya kuasa Tuhan, kita akan pasti melihat kemenangan dan kemenangan menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kurang sama kanan kirimu, percaya sepenuhnya sama kuasa Tuhan. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, poin yang keempat, apa respon yang benar dalam menyikapi kabar buruk? Yang keempat, praise and worship God, memuji dan menyembah Tuhan. Coba kita lihat ayatnya yang terakhir, saudara. Kita lihat ayatnya yang ke 18 sampai 19. Dikatakan apa? Lalu berlututlah dengan mukanya ke tanah seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun apa? Menyembah kepadanya. Ayat 19 dikatakan apa? Kemudian orang Lewi bangkit berdiri untuk apa? Menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan apa? Suara yang sangat. Saya mau bilang saudara, respon mereka menaikkan pujian penyembahan buat Tuhan. Akhirnya apa? Di situ terjadi kemenangan. Saya mau bilang saudara begini, ketika saudara dan saya dengar kabar buruk, kita cari Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita percaya akan kuasa Tuhan. Apakah iblis tinggal diam? No. Dia akan tetap bekerja. Salah satunya adalah apa? Dengan mengulang-ulang kembali kabar buruk itu dalam pikiran kita. Dia akan ulang-ulang kembali kabar buruk itu di telinga kita. Dan ternyata Yosafat kasih contoh yang luar biasa. Dia angkat tangannya, dia puji Tuhan, mulutnya mengumandangkan pujian penyembahan buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, ketika kabar buruk datang, pastikan mulutmu dengan nyaring lebih keras menyuarakan tentang kebaikan Tuhan. Pastikan mulutmu memuji menyembah nama Tuhan, karena di situ ada kemenangan saudara. Sebelum saya tutup khotbah saya percaya saudara kenal dengan petinju ini kan? Namanya Mike Tyson, seorang petinju legendaris yang sangat ditakuti saudara. Bahkan sampai hari umurnya udah lumayan tua, tapi kalau mau tanding orang takut saudara. Ini petinju yang penuh dengan prestasi kemenangan saudara. Dan kalau saudara lihat track recordnya saudara, itu rata-rata kemenangannya dihasilkan dengan apa? KO. Jadi dia ronde-ronde awal dia hajar untuk selesai saudara. Makanya dijuluki si leher beton. Saudara tahu beton? Keras. Kalau yang belum tahu beton, coba tonjok dia ini. Seperti itulah lehernya Mike Tyson saudara. Iya, makanya next dia kalau tinju, ronde 1-2 udah selesai. Mengerikan. Tetapi pada tahun 1995, setelah dia tak terkalahkan, tiba-tiba di sebuah pertandingan dia dikalahkan oleh seorang bernama Evander Holyfield. Ronde pertama, kedua, ketiga nggak roboh. Ronde terus 5, 6, 7 nggak roboh. Malah ronde ke-11 Mike Tyson roboh. Ya. Dan ternyata itu membangkitkan amarah seorang Mike Tyson. Harga dirinya merasa injak-injak, dia dendam sama Holyfield. Makanya tahun berikutnya, tahun 96, terjadi pertandingan lagi antara Mike Tyson dan Evander Holyfield. Dan akhirnya apa saudara? Mike Tyson sangat dendam. Holyfield dapat kabar bahwa Mike Tyson ternyata sudah berlatih begitu keras untuk menghancurkan Holyfield. Dan saya mau bilang saudara, ini kabar yang sangat mengerikan. Bayangin, sekelas Mike Tyson sudah ngancam menghancuri Holyfield. Saudara bisa bayangkan ya, misalnya saudara dapat kabar, Pak, di depan ada orang tinggi besar mau tonjok bapak. Ada back sound lagi, drummer siapa itu main-main di sini? Tolong bapaknya selamatkan dia. Saya mau bilang iya kan? Ini jadi drummer nanti di gereja. Security! Ini pemirsa pada kemana sebenarnya kalau dari tadi? Saya mau bilang sekali lagi saudara, iya dapat kabar
Ya. Nah akhirnya apa saudara? Dan menurut saya, itu. Saudara bisa bayangkan tiba-tiba ada kabar, ada orang nulis saudara bertonjok itu. Serem nggak? Serem lah. Teman saya pernah habis khotbah, ada yang bilang, pendeta, ada cuma nungguin Pak Pendeta, mau tonjok di Pak Pendeta, darah Yesus. Saya pernah ngalamin, tapi nggak diancam dulu. Tiba-tiba udah keluar, udah mau ditonjok. Kalau saya salah ngomong apa saya? Ternyata gara-gara saya pengurapan nggak kena ke bapak itu. Saya kalah beda. Oh Tuhan, dalam hati saya Tuhan, bukan salah ngomong, salah tembak. Saya nggak pernah menginjak darah Yesus. Makanya tapi kan saya pendeta yang sangat memperhatikan kebutuhan jemaat. Dari mulai satu saya dari di rumah latihan. Saya udah latihan, makanya saya udah jago nih. Saudara yang jemaat-jemaat yang tipe ikan Mas Sofia. Oh, ini. Pendeta Marcel, oh, is the best. Berminyak deh lu. Banyak ada yang ngancam mau Evander Holyfield dapat kabar bahwa Mike Tyson dengan emosi yang luar biasa mau menghancurkan Evander Holyfield. Tapi respon dari seorang Evander Holyfield itu buat saya begitu luar biasa. Yang dilakukan di belakang sebelum maju ke ring adalah yang kita boleh menunjukkan. Suaranya juga boleh diwakili. Is making final preparations to go to the ring. This deeply committed Christian is doing what he always does at this time of the fight. He's praying. Yang dia lakukan adalah memuji, menyembah nama Tuhan. Dia tidak mau dengar kalimat-kalimat berita-berita yang menakutkan. Yang dia lakukan adalah memuji, menyembah nama Tuhan. Akhirnya apa? Kabar buruk berubah menjadi kemenangan dalam hidupnya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, saya nggak tahu kabar buruk apa yang saudara terima, tapi saya mau bilang semakin kabar buruk itu iblis coba kumandangkan di telingamu, semakin keras mulut memuji menyembah nama Tuhan. Di situ kau akan lihat kemenangan jadi bagian dalam hidup. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama lakimu, puji sama Tuhan. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Yang dimana kau akan mereka tanganmu, sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat kuasa bagi Raja.
kita mencari Tuhan. Karena ketika kita mencari Tuhan, kita sementara mencari pada pribadi yang tepat, sumber kemenangan yang sejati. Yang kedua, apapun kabar buruk yang kita dengar, yang kita terima, pastikan kita berharap dan mengandalkan Tuhan. Karena orang-orang yang berharap sama Tuhan tidak akan pernah dikecewakan, tapi pasti lihat kemenangan. Yang ketiga, dalam perjalanan iman kita, tetap teguhkan imanmu, yakin dan percaya pada kuasa Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak perkara yang mustahil. Dia sanggup melakukan perkara ajaib membawa kemenangan dalam hidupmu. Dan yang terakhir, semakin keras kita bicara tentang ketakutan, semakin keras mulut kita memuji penyembah nama Tuhan, memperkatakan perkataan iman. Di situ ada kemenangan yang akan Tuhan nyatakan. Sambil angkat tanganmu, ku bersuka atas perbuatan selamanya ku kasih. Tiada janji apapun kabar buruk, apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, kami percaya, kami pasti lihat kemenangan. Mujizat Tuhan, berkat Tuhan, pemulihan Tuhan pasti dinyatakan. Karena kami percaya semuanya itu akan datang, akan dinyatakan di waktu yang terbaik. Kami juga berdoa, yaitu Tuhan anak cucu kami semua juga pintar, cerdas, bersih, juara di masa depan yang luar biasa. Karena kami menyerahkan tempat Tuhan berkati banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami kasihi pada tempat ini, yaitu Tuhan, Pak Tony, kemuliaan keluarga besar Tuhan berkati. Rekan-rekan yang melayani apapun bagiannya semuanya juga diberkati Tuhan. Gereja kami terutama yang kami sayang gembala sidang kami pendeta dan dipakai dan cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra manusia terus dipakai Tuhan luar biasa. Bangsa dan negara kami Indonesia diberkati, dipulihkan Tuhan, tolak segala yang jahat. Sebentar kami pulang Tuhan, jangan selesai besok dan seterusnya. Usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami, toko dan studi kami, Tuhan yang berkati berhasil. Akhirnya semoga pada tempat ini kami mau terima berkat dari surga. Mari sama-sama rekan hati, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu sepanjang tahun dan seterusnya. Tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat, dan kiranya kasih